Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi organel sel dalam sitoplasma yang berfungsi untuk sintesis protein, sekresi, dan absorpsi, yaitu retikulum endoplasma. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Alinia dengan NIM 118200616. Retikulum endoplasma adalah salah satu organel sel dalam sitoplasma yang berfungsi untuk sintesis protein. Retikulum endoplasma merupakan sistem membran kontinu di mana membentuk sebuah serangkaian kantung-kantung dalam sitoplasma. Retikulum endoplasma ini hanya terdapat di sel eukariotik. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua jenis, yaitu retikulum endoplasma kasar atau retikulum endoplasma granular dan retikulum endoplasma halus atau retikulum endoplasma agranular. Pada RE kasar, protein dibuat dan digunakan oleh berbagai sel dalam tubuh, pankreas, hati, dan lain-lain. Pada RE halus, digunakan dalam sintesis lemak, metabolisme karbohidrat, detoksifikasi obat, racun, dan alkohol. Selanjutnya yaitu perbedaan antara retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Yang pertama, dalam segi ukuran RE kasar itu lebih besar dibandingkan RE halus. Yang kedua, dalam bentukan RE kasar itu bagaikan cakram yang disusun rapi, sedangkan RE halus bagaikan tubulus yang saling berhubungan. Yang ketiga, permukaan RE kasar itu bergelombang, sedangkan RE halus halus. Yang keempat, letak RE kasar ada di dekat aparatus Golgi dan nukleus, sedangkan RE halus terdapat di pinggiran sel. Yang kelima yaitu RE kasar memiliki ribosom, sedangkan RE halus tidak memiliki ribosom. Adapun ribosom yang dimiliki oleh RE kasar yaitu ribosom jenis terikat yang mengubah asam amino menjadi polipeptida. Selanjutnya, fungsi retikulum endoplasma. Fungsi retikulum endoplasma itu ada 4. Ada fungsi sintesa, penyimpanan RE, detoksifikasi, dan transport. Pada fungsi sintesa, ada beberapa macam zat yang disintesa, yaitu sintesa lemak, glikoprotein, membran, dan protein. Yang pertama itu lemak. Retikulum endoplasma bertanggung jawab pada sintesa lemak. Membrannya mengandung sistem enzimatik yang bertanggung jawab dalam pemanjangan dan saturasi dari asam lemak. Yang kedua itu glikoprotein. Sintesa glikoprotein ini disintesa oleh RE kasar, dapat berasosiasi dengan gula. Sintesa glikoprotein ini disebut glikosilasi, berawal dari RE kasar dan berakhir di aparatus Golgi atau kompleks Golgi atau badan Golgi. Selanjutnya ada sintesa membran. Dalam sintesa membran, retikulum endoplasma ini sangat berbeda, di mana disintesa oleh fosfolida dan protein yang berasal dari pembentukan membran sel. Selanjutnya itu sintesis protein. Sintesis protein ini dilakukan bersama-sama ribosom, di mana protein yang telah dibebaskan masuk ke dalam kavit RE. Selanjutnya yaitu fungsi penyimpanan RE. Di sana menyimpan dan mengonsentrasikan substansi yang berasal dari milieu ekstraseluler maupun intraseluler. Selanjutnya yaitu fungsi detoksifikasi. Selain mengandung enzim untuk sintesa, lipid juga mengandung enzim detoksifikasi obat-obatan dan metabolit yang tidak larut dalam air. Enzim yang berperan dalam detoksifikasi adalah sitokrom P450. Adanya enzim ini menjadikan obat-obatan tidak larut dalam air menjadi larut dalam air melalui serangkaian proses kimia sehingga dapat dikeluarkan dari tubuh lewat urin. Selanjutnya yaitu fungsi transport. Substansi yang disebabkan oleh sel dalam semua sel mulai dari ruang perinukleir sampai milieu ekstraseluler. Selanjutnya yaitu mekanisme sintesis protein pada retikulum endoplasma. Kita lihat yuk cuplikannya. Setelah ribosom meninggalkan nukleus, mereka memiliki tugas penting, yaitu mengsintesis protein. Di luar inti, ribosom dan sisa organel melayang di sitoplasma, yang merupakan substansi seperti jelly. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma, yang kadang-kadang disingkat RE. Ada dua jenis RE, yaitu RE
padanya melekat ribosom, dan RNA halus yang tidak ada melekat ribosom. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup lorong untuk mengangkut bahan seperti protein yang disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma di vesikula kecil, di mana aparatus Golgi yang kadang-kadang disebut badan Golgi menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi. Mereka diubah menjadi bentuk sel yang dapat digunakan.